Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema tempat terbaik untuk bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Berkati waktu ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan dari Mazmur 92, tapi kita tidak akan membaca keseluruhan dari Mazmur ini. Bapak Ibu Saudara boleh ambil waktu secara pribadi untuk membaca keseluruhannya, tapi saya hanya akan membaca ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku, di dunia ini banyak orang mencari cara agar menjadi berguna dan berarti. Tak jarang ukuran keberhasilan didasarkan pada pencapaian, status, dan pengakuan. Mazmur 92 menawarkan perspektif yang berbeda. Kehidupan menjadi berarti bukan didasarkan pada pencapaian di dunia, tetapi pada kedekatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mazmur 92 diberi judul Nyanyian untuk Hari Sabat. Mazmur ini tergolong sebagai mazmur pujian atau himne yang menekankan kebesaran, kesetiaan, dan keadilan Allah, khususnya dalam kontras antara nasib orang benar dan orang fasik. Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pujian atas karya Allah. Pada bagian ini, pemazmur memuji Allah karena perbuatannya yang ajaib, kasih setianya, dan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Kedua, kontras antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik mungkin sementara tampak berjaya, tetapi mereka akan binasa. Sedangkan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan pohon aras. Ini memberikan simbol kemakmuran dan ketahanan. Ketiga, janji pemulihan. Orang benar akan tumbuh subur dan tetap segar, bahkan di usia tua. Hal ini mencerminkan berkat Allah yang abadi. Perkataan pemazmur di bagian ketiga menggambarkan kehidupan orang benar yang berakar dalam Tuhan. Pohon kurma dan pohon aras adalah simbol kekuatan, ketahanan, dan nilai yang tinggi. Bertumbuh dalam bait Tuhan menggambarkan kehidupan yang dekat dengan Allah, penuh penyembahan dan kesetiaan dalam relasi pribadi dengan Dia. Yang menarik, pertumbuhan ini tidak pernah berhenti, bahkan mereka masih berbuah di masa tua. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Tuhan seharusnya kita tetap berdampak hingga akhir hidup kita. Bacaan Alkitab hari ini menantang kita untuk menilai kembali, apakah Anda terus bertumbuh dalam Tuhan atau sekedar mengejar hal-hal duniawi? Apakah Anda ditanam di hadirat Tuhan melalui firman, komunitas iman, dan penyembahan yang konsisten, atau Anda berakar pada opini, pencapaian pribadi, atau kecemasan dunia? Mazmur ini memberi harapan bahwa orang yang hidup dalam Tuhan akan bertumbuh dan berbuah, tidak tergantung pada usia atau kondisi hidupnya. Di masa tua pun kita tetap bisa menjadi berkat. Mazmur ini bukan sekedar nyanyian pujian, tetapi undangan untuk hidup dalam irama sabat, berhenti dari hiruk-pikuk hidup dan menikmati kehadiran Tuhan. Bila Anda memilih untuk ditanam di hadirat-Nya, hidup Anda akan seperti pohon kurma dan pohon aras Libanon yang bertumbuh kuat, memberi kesujukan dan penuh buah rohani.
Apakah hidup Anda terus bertumbuh secara rohani? Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya di dalam hidup kami selalu punya kerinduan untuk terus ditanam di dalam hadirat Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi kerinduan kami ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami terus renungkan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.